Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali teman-teman ya, buku sejarah sejarah Ba'alawi Indonesia, dari konflik dengan Al-Irsyad hingga dengan keluarga Wali Songo ya. Ini buku yang ditulis oleh tim kajian sejarah Indonesia. Editornya adalah Tubagus Muhammad Nur Fadil Satya Esos MA. Jadi ini ya. Kemarin kita nyampe ke ini teman-teman. Jadi pendahuluan sudah, keluarga Wali Songo termasuk Ba'alawi, gelar Habib di Yaman, ya, kemuliaan keluarga Ba'alawi di masa ke masa. Terus ini sekarang di bagian ke-10 teman-teman, tentang penjagaan nasab Ba'alawi ya. Untuk PDF-nya sudah pernah saya di link di salah satu video di channel ini yang berkaitan dengan buku ini teman-teman ya. Nanti bisa kalian kembali atau cek salah satu video yang serial buku ini, yang membaca buku ini. Nah, sekarang itu kita masuk kepada tentang penjagaan nasab Ba'alawi ya. Jadi di buku ini dikatakan begini teman-teman ya. Terlepas soal nasab Said Ubaidillah yang dipersoalkan oleh sebagian asyraf di Arab sebagai putra Said Ahmad bin Isa, Ba'alawi di Indonesia juga mengklaim bahwa nasab dari Said Ubaidillah ke bawah sebagai nasab yang paling sahih. Mari kita kaji klaim mereka itu di sini di dalam buku ini. Sejarah Ba'alawi mencatat bahwa penulisan marga pecahan Ba'alawi baru muncul setelah tahun 895 Hijriah. Jadi di buku ini dikatakan pecahan marga-marga Ba'alawi itu baru muncul setelah tahun 895 Hijriah. Sebelum itu, setiap nama hanya dicatat Fulan bin Fulan saja, tanpa semisal Asgaf dan sebagainya. Nah, keterangan ini dikutip dari kitab Al-Istizadah halaman 141. Teman-teman yang tidak punya kitab Al-Istizadah bisa email ke admin, nanti biar bisa beli ke kita. Ya, dari admin nanti ada. Silakan teman-teman email aja ke admin. Nanti tinggal bayar plus plus rekening bayar biaya sama ongkirnya aja. Sekitar 450. Harganya 450. Ya, ongkirnya menyesuaikan, nanti kita komunikasi via email, di situ ada. Ya, sejarah Ba'alawi mencatat bahwa di Hadramut baru ada nakobah Ba'alawi pada zaman Habib Umar Al-Muhdar. Jadi di Hadramut itu baru ada nakobah persatuan keluarga Bani Alawi itu pada abad ke-9, yaitu di zamannya Habib Umar Al-Muhdar, yaitu pada tahun 833. Nah, nakobah ini berakhir pada kepemimpinan Habib Zainal Abidin bin Abdullah Al-Idrus yang wafat pada tahun 1041 Hijriah. Ini dikutip dari kitab Al-Istizadah halaman 125 hingga 126 ya. Artinya bagaimana? Sebelum itu nasab keluarga Ba'alawi dipegang sendiri-sendiri dan mereka berhimpun dengan dipimpin masing-masing munsib. Kemudian mereka berhimpun pada tahun 833 dan mereka pun, perhimpunan mereka hanya bertahan hingga tahun 1041 Hijriah, yakni hanya 200 tahun saja. Berarti 1041 Hijriah ini ya sekitar tahun 1600-an ya. Jadi berdirinya 1400 sekian baru itu kembali tutup, artinya nggak ada lagi nakobah yang mengatasnamakan keluarga Ba'alawi di Hadramut itu tahun 1041. Dan sampai sekarang ternyata di sana nggak ada nakobah untuk keluarga Ba'alawi, hanya dipegang oleh nakib-nakib masing-masing. Nakobah ini pernah akan dihidupkan lagi pada tahun 1316, namun gagal. Jadi ini dikutip dari kitab Al-Istizadah halaman
26 sampai ke 127, berarti panjang nih ya. Hingga sekarang tidak ada lagi nakobah ataupun perhimpunan Ba'alawi Hadramut, gak ada. Jadi sekitar berapa? Sekitar 500 tahun sejak Sayyid Ubaidillah, catatan nasab Ba'alawi di Yaman dipegang oleh masing-masing keluarga yang diketuai oleh semacam kepala suku yang mereka disebut munsib. Tidak beda dengan nasab keturunan Wali Songo yang selama ini dipegang oleh masing-masing keluarga. Jadi sama ya. Jadi keluarga Wali Songo juga sama. Jadi selama 500 tahun ini ya dipegang oleh keluarga masing-masing. Jadi yang keraton-keraton, yang dipegang oleh para kiai ya para kiai. Nah, itu jadi turun temurun selama ini tidak digabung dalam satu ikatan keluarga besar atau tidak disatukan dalam satu perkumpulan besar nakobah begitu. Itu ya selama 15 tahun, dan sekarang kan sudah ada perkumpulannya namanya Na'at, Nakobah Ansab Aulia Tis'ah. Jadi nakobah perkumpulan yang menghimpun keturunan para Wali Songo. Nah, selama tidak ada nakobah itu, keabsahan nasab Ba'alawi ya ini, walaupun banyak keturunan Wali Songo yang tidak tahu dan tidak peduli dengan nasabnya, namun banyak juga dari mereka yang memang suka dengan ilmu nasab, sehingga setiap generasi ada saja yang fokus mempelajari dan menyimpan catatan nasab mereka. Ketika kemudian keturunan Wali Songo membuat perhimpunan keluarga dan mendata nasab keluarga, banyak Ba'alawi Indonesia yang dengan lancang mengatakan bahwa nasab keturunan Wali Songo tidak bisa disahkan karena sudah ratusan tahun baru berhimpun. Nah ini, padahal leluhurnya mereka sejak wafatnya Sayyid Ubaidillah sampai tahun 803 itu 500 tahunan baru berhimpunan. Sebelumnya bagaimana? Dia pegang masing-masing keluarga. Ya artinya sama ya. Mereka tidak tahu ya, atau pura-pura tidak tahu bahwa Ba'alawi di Yaman juga baru dirikan nakobah setelah 500 tahun. Catatan nasab mereka hanya dipegang oleh masing-masing keluarga. Tidak dibukukan, tidak disatukan gitu ya. Nah, selama tidak ada nakobah keabsahan nasab Ba'alawi ditentukan oleh munsib. Jadi kepala sukunya yang mengatakan, oh betul kamu memang keluarga bin ini begitu. Sebagaimana keabsahan nasab keluarga Wali Songo ditentukan oleh para ahli nasab di keluarga masing-masing. Jadi contoh nih, Bani Sunan Kudus siapa nakibnya gitu. Yang ada di Madura siapa nakibnya, ya begitu. Oh betul kamu memang seperti ini. Bani Sunan Giri, Bani Sunan Derajat, gitu. Siapa nakibnya gitu. Ada pejabatnya masing-masing. Dan ketika kita merujuk kepada, oh iya ini memang keturunan Sunan Derajat, mana buktinya? Oh iya memang ini ada sambungannya betul begini-begini. Nah itu intinya menetapkan itu adalah nakibnya, kepala keluarganya atau kepala pencatatan nasab di bidang di keluarga itu. Sama seperti Wali Songo, artinya Ba'alawi dulu sebelum ada nakobah itu, artinya sebelum tahun 833 ya mereka sendiri-sendiri per keluarga. Jadi selama tidak ada nakobah ya keabsahan keluarga Ba'alawi itu dipegang oleh munsibnya. Sama seperti keluarga Wali Songo ditentukan oleh nasab keluarganya. Itu ya. Artinya ya, dan bagaimana munsib-munsib Ba'alawi dan Hadramut itu. Artinya sekarang kita cari tahu tentang siapa dan bagaimana munsib-munsib Ba'alawi di Hadramut itu. Ini katanya buku ini ya. Jadi pada zaman Habib Abdullah Al-Haddad ya, beliau menilai para munsib yang ada ketika itu sebagai orang-orang yang tidak baik. Ini katanya Habib Abdullah. Beliau pun memarahi mereka dengan berkata mereka para munsib itu adalah orang-orang yang hanya mengandalkan nama leluhur, jual nama leluhurnya, tanpa berbekal ilmu dan istiqomah seperti leluhur mereka. Jadi artinya hanya bangga dengan leluhurnya tapi tidak bisa mengikuti jejak langkahnya, mungkin begitu ya. Dan ini dikutip dari kitab Al-Istizadah halaman 79. Artinya ada suatu masa di mana sudah jelas keluarga-keluarga Ba'alawi di Yaman itu dipimpin oleh munsib-munsib yang tidak punya ilmu dan tidak istiqomah. Dan munsib-munsib itulah yang memegang catatan-catatan mereka. Sekarang bandingkan dengan nasab-nasab keluarga sebagian keturunan atau keluarga Wali Songo yang sejak awal dipegang oleh para kiai. Ba'alawi Indonesia bisa saja mengklaim nasab mereka paling soheh di hadapan pribumi yang tidak tahu sejarahnya.
Sekarang coba Islam Indonesia, sekarang coba umat Islam Indonesia berpikir jernih. Mana yang lebih layak dipercaya antara catatan nasab yang dipegang oleh para kiai dan yang dipegang oleh para munsib yang kata Imam Al-Haddad tadi itu tidak berilmu dan tidak beristiqomah. Rasulullah SAW mewajibkan kita mempelajari nasab dan menjaganya untuk kepentingan silaturahim. Jadi makanya ketika keluarga Wali Songo itu keluarga Wali Songo itu berhimpun, ya itu memang untuk menjaga silaturahim. Tapi sejak awal-awal berdiri justru dianggap ingin dianggap menjadi habib dan sebagainya, nggak didukung. Nah, bukan untuk diandalkan dan dijual agar mendapat penghormatan muhibbin. Jadi nasab itu ya untuk kepentingan silaturahmi, bukan untuk dijual nama orang keluarga kita. Artinya bukan untuk menjual nama keluarga dan juga menjual nasab agar dihormati orang, enggak gitu ya. Ya, kemuliaan itu kan tetap ilmu sama takwanya. Nasab itu kan second. Jadi orang mulia itu karena ilmu dan juga karena takwa. Gitu ya. Nah, ketika keluarga Wali Songo mempelajari nasab untuk silaturahim, justru banyak Ba'alawi Indonesia yang resek, tuh bahasa beli. Menarik ini. Yang resek dan mempermasalahkan dengan tidak jelas, sementara mereka sendiri dengan leluasa menjual nasab untuk kepentingan kehormatan dan atau materi. Nah, itu ya. Nah, jadi kesimpulannya di bagian ke-10 ini bahwasanya kita simpulkan ya, di Hadramut itu sejak wafatnya Said Ubaidillah tidak ada perkumpulan. Jadi ditulis masing-masing keluarga sampai tahun 833 Hijriah di masa Sayyid Umar Al-Muhdar, Habib Umar Al-Muhdar. Dan hanya bertahan 200 tahun, berakhir pada tahun 1041 Hijriah. Dan sempat akan dihidupkan lagi pada tahun 1300 Hijriah, 16 Hijriah, namun itu mungkin tidak ada dukungan atau tidak kuat sehingga sampai sekarang tidak ada nakobah di sana. Nakobah yang khusus untuk keluarga Ba'alawi ya. Tapi ya kalau nakobah selain Ba'alawi ada Al-Qasimi, itu ada. Di Son'a itu ada nakobah, di Hadramut sendiri juga ada nakobah untuk Al-Musawi, ada. Nakobah untuk Al-Jilani ada gitu. Nakobah yang di Son'a itu pimpinan di Abdul Basit Jahaf, itu dari keluarga dinasti Al-Qasimi tadi. Jadi ada selain keluarga Ba'alawi ada, tapi untuk keluarga Ba'alawi sendiri nggak ada nakobahnya sampai sekarang, hanya dipegang nakib-nakib sendiri. Justru nakobahnya itu yang ada di Indonesia aja, yaitu Rabitatul Alawiyah itu. Nah, ikut teman-teman sekalian ya, buku yang kita baca pada siang hari ini. Insyaallah besok kita akan membaca lagi tentang hijrah ke Nusantara. Jadi keluarga Ba'alawi hijrah ke Nusantara. Demikian kelebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.